Kalau udah di POM PK nih, logikanya ya, kalau kena PK kan bakteri mati. Mati. Berarti semua bakteri mati dong? Jamur insang itu umumnya kan dari Aeromonas ya. Ya. Mulai dari Aeromonas naik bla 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 bla, akhirnya makin parahnya di jamur insang. Nah, kalau di PK aman? di PK aman. Oyster aman? Aman. Oke, Bukan oke. seperti batu zeolit ya. Kalau zeolit gimana? Selesai ya. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Saya bersama Sumo Koi, Pak Freddy lagi. Di sini ada kolam merah ini. Kolam merah. Ini kenapa ini kolamnya kok merah ini? Nah, ini tolong dijelasin. Kemarin tuh ada yang tanya. Ini kan PK ya? Bener ya? PK. Ini BOM PK ya? BOM PK. Ini BOM PK di kolam filter. Kolamnya gede banget. Kemarin tuh sempat ada yang tanya, kalau di BOM PK itu airnya diganti apa enggak? Terus berapa hari? Harus gimana bla bla bla. Wes, pokoknya banyak sekali. Tolong dijelaskan dong ini. Kenapa ini? Ikannya sakit atau gimana ini? Ikan sebenarnya nggak sakit. Ini kebetulan. Nggak sakit? Nggak. Ini di farm. Hah? Salah satu farm yang terkenal. Saya nggak pasti tahu lah kalau pemain koin. Pemain koi pasti tahu ya. My best friend. My best friend. Jadi pemberian PK itu sebenarnya alangkah baiknya. Tapi saya tidak memaksakan. Ya, tidak mengharuskan ya. Tidak mengharuskan karena setiap orang punya pakem sendiri-sendiri dalam memelihara koi. Tapi kebetulan pakemnya teman saya ini sama saya sama gitu. Satu perguruan lah istilahnya. Oke. Nah, ya jadi BOM PK itu tergantung kondisi ikan. Kondisi yang gimana itu? Kondisi dalam artian apakah dia sudah memerlukan di BOM PK atau tidak. Kita bisa melihat dari apa? Satu, banyaknya bakteri walaupun tidak terlihat, tapi Ya. kita sebagai dalam artian Pengamat. penghobi kita Ya, tahu penghobi. nih. Lambat laun kalau kita mengamati ini kayaknya airnya kurang enak. Ya. Makannya kurang nafsu, apa nih, something wrong, atau dia mulai gesek-gesek sedikit-sedikit. Alangkah baiknya starting dengan di BOM PK. Nah, Gitu. waktunya ada Ya, waktunya itu juga. biasanya dilakukan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Minimal dalam 2 bulan sekali lakukan itu. 2 bulan sekali. Oke, minimal ya. Minimal. Tergantung tadi kembali lagi kondisi ikan. Oh ya. Paling cepat 1 bulan sekali. Bulan. Jadi misal air terlihat kental kan kadang ada kan? Ada juga. Air terlihat kental tuh boleh dong. Boleh, tapi dalam artian itu biasanya kalau kental, saran saya nih, kalau kental itu biasanya kan hardness-nya tinggi, jadi TDS-nya tinggi. Backwash dulu, Oh, backwash dulu. filter pertama full, Ya. jadi nggak terlalu, karena pada saat masuknya PK, hardness-nya makin tinggi. Oh gitu. Iya, Jadi di backwash biar turun dulu. turun dulu hardness-nya supaya nggak terlalu kaget ikan. Selesai, BOM PK. POM PK, oke. Nah, kalau udah di POM PK nih, logikanya ya, kalau kena PK kan bakteri mati. Mati. Berarti semua bakteri mati dong? Tidak. Tidak mati? Tidak, bakteri baik tidak semua mati. Kok begitu? Jadi Udah ada riset itu? sudah. Sudah ya? Nah, justru gini, sisa-sisa dari bakteri yang masih hidup, bakteri baik kita ngomongnya, Iya, bukan iya, bakteri bakteri jelek ya. Itu di media filter kita tercipta namanya biofilm. Biofilm. Nah, biofilm itu akan menjadi makanan yang membuat perkembangan pembelahan diri dari bakteri baik itu cepat. Nah, pada saat setelah kita BOM PK, alangkah baiknya kita memberi bakteri starter kembali Oke. dengan jumlah yang seharusnya. Nanti hitungannya ada ya. Ya. Silakan dilihat deh. Oke, nanti googling. Ya, googling deh. Nah, terus bakteri baik masih ada sebagian yang bertahan. Ya, bertahan. hidup dan bisa berkembang biak lagi. Nah. Kalau bakteri jahat gimana nih? Selesai. Bener selesai? Selesai. Umumnya selesai. Mati ya? Nah, tapi kan itu kan secara teoritis ya. Iya. Karena kan kembali lagi nggak semua yang teori itu pada saat dipraktek Sesuai dengan sesuai teori. dengan teori. Ya, betul. Ini teori ya. Ya, Ini kadang teori. setelah BOM PK 3 hari, Nah. penyakit masih ada, itu Ya. juga masih terjadi di situ, Ya. juga ada ya. Nah, kalau ini kan tidak sakit. Tidak sakit ini
Berarti bakteri jahat habis semua. Habis. Ya. Logikanya dia kan tidak banyak di sini. Berarti bisa habis semua. Habis. Kalau ikan sakit, Ikan gimana? sakit lihat. Pada saat masalahnya di insang, Ya, insang. jangan. Malah mau mati semua. Iya, pernah. Saya pernah. Jamur insang, kelihatan ikan udah mulai gini, berdiri di pojok. Iya. Bom PK habis. Ya. Selesai. Even walaupun misalnya dia belum jamur insang itu umumnya kan dari Aromonas ya. Ya. Mau dari Aromonas naik bla 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 bla, akhirnya makin parahnya di jamur insang. Nah, pada saat udah ada tanda-tanda itu Aromonas, jangan pernah pakai PK. Oh, waktu mulai Aeromonas. Jang. Memar merah itu kan Aeromonas. Tingkatannya. Oh, gitu. Nah, tingkatannya misalnya udah mulai putih itu, udah mulai keluar. Mulai jamur kelihatan Jamur ya? kelihatan. Itu jangan. Pasti mati itu. Wah, mati. Malah mati. Pasti mati kalau itu. Malah bukan bener. Itu lebih baik pakai garam. Garam ya. Bom Nah, garam lebih baik. kalau pengobatan yang bom PK ikan sakit itu pas penyakit apa? Kan ada Parasit aja mati kok. parasit. Misalnya kutu ya. Kutu itu mati loh. Bener mati? Mati. Bisa ya? Pada saat dosisnya ini. Dalam artian kutu yang masih belum nempel sama yang nempel pun bisa mati. Oh, gitu. Cuman tidak sebersih langsung. pada saat kita pakai obat yang khusus kutu. Oke. Jadi Karena- bisa untuk mengurangi ya? Iya, karena kan kutu itu makhluk hidup ya. Ya. Pada saat dia diikat oleh oksigennya diikat, kan PK itu sifatnya mengikat oksigen. Oh, jadi oksigen nipis ya? Iya, oksigen menipis. Makanya pada saat bom PK ini pastikan filter Aerator. di ini Gede. cukup Ya. dan besar. Kalau bisa mau ekstrain aja sekalian, nggak apa-apa. Oke. Karena bahaya ya pada saat ada beberapa ikan, karena kan kondisi ikan beda-beda juga ya. Ya. Nah, kayak kita kadang-kadang kondisinya yang satu lemah, lebih baik ekstra gelembung lah. Oke. Jadi fungsi dari bom PK sendiri ini apa dong? Restart Restart kolam. Restart kolam. Semua. Semua. Filtrasi Filtrasi, air, gitu ya. Cuman air tidak full. Tidak full. Yang tidak full. terutama untuk filtrasi. Filtrasi sama istilahnya kalau di rumah tuh kan rumah kita nih berdebu nih. Wah, debu kan walaupun kita tiap hari bersihin pasti Ya. ada sisa nih. Betul. Oh, itu kayak pakai stop shower lah kita. Apa namanya stop shower itu penyedot debu tuh benar-benar Ya. habis. Kurang lebih begitulah logika simpelnya. Untuk bersih-bersih ya. Iya, bersih-bersih benar-benar bersih. Oke, jadi untuk PK ini berarti sama dengan kita bersih-bersih pakai vacuum cleaner gitu ya? Iya. Ada bakterinya dibersihin, dimatiin Nah, bakteri. bakteri, parasit Nah, mati semua. mati. Tapi yang masih ada sisa, Iya. walaupun nggak banyak masih ada sisa dan Masih ada bisa sisa. berkembang biak. Iya. Oke, nah terus apa lagi nih selain mematikan bakteri-bakteri jahat? Sebenarnya ada satu tip yang penting sekali pada saat memberikan PK. Hah? Satu, jangan pernah memberikan PK pada saat TDS sangat tinggi. TDS tinggi itu di ukuran berapa nih batasannya? Di atas 300 jangan. Kalau di bawah 200 masih Masih oke ya. oke lah. Ya. Jadi ambang batasnya kalau saya bilang di 150 ke bawah lah. Ya, Itu masih oke. kalau Nah, normal kan 150 nih rata-rata. iya. Nah, itu nanti berpengaruh pada ukuran. Misalnya, anggaplah, oh Pak, saya ada pertanyaan nih. Loh, nanti saya harus nurun TDS, buang air banyak gini. Oke, ada triknya. Gimana tuh? Pada saat TDS kita tinggi, tetap kita mau memberikan PK tinggi ya dalam artian, tapi nggak super tinggi ya. Ya, Walaupun mungkin nggak. 250 lah. Ya, 250. Kurangi kadar PK-nya. Jadi kalau PK kan kekuatan ikan di 2-4 gram Per ton. per ton. Ya. Kalau air seperti ini 2 lah, sop ini. Sop. Atau 1 gram per Nanti- ton ya? Ya, nah kita kurangi 1 atau 1,5. Oke. Jadi misal 1 gram per ton untuk treatment oke lah ya? Oke. Tapi alangkah baiknya kalau yang disarankan antara 2 ke 4. 2 ke 4. 2 ke 4. Nah, Berarti tebel dong? iya tebel. Oke. Kalau air soft gini masih kuat sebenarnya 4. Cuman kita cari yang bawahnya karena kan bahaya nih pengikat oksigen 2 aja. Nah, Dua. pada saat TDS tinggi kita turunin jadi 1,5 atau 1. Oke. Nah ini diingat-ingat nih, kalau di sini TDS berapa? Di sini TDS di air kita itu antara 60-70 ya. Nggak sampai 100? Enggak sampai 100. Itu kalau udah di sirkulasi dan udah Di filter. makan ya.
Udah difilter. Kalau dari Langsung dari sumber? Sumber antara 20 ke 30. Wih, gila. Ya, TDS. Di sini Nah, kurang lebih. kita sambil ke sana yuk, sambil lihat ikan yuk. Ini TDS dari sumber 20. 20 Kok bisa ke ya? 30. 20 30. Ya. Itu bagusnya di ikan apa kalau 20 sampai 30 tuh? Dia kan soft sekali, bagus untuk warna, pertama warna merah, terus Body? Ini skinnya, Skin. terus perkembangannya lebih cepat karena penembusan airnya bikin bulky ikan lebih cepat. Oh gitu. Nah ini ini kan untuk ikan impor, ikan Iya. Jepang. Kalau untuk ikan Indonesia apakah sama? Sama aja. Sama. Dibuat dengan cara yang seperti ini? Sama. Hasilnya sama juga? Sama. Oke. Sama. Tinggal kembali lagi genetik kan? Ya genetik, betul. Kan ada yang tanya nih, ya mungkin orang yang kalau kita kan tropis ya, Iya. mungkin mereka belum tahu dengan ketinggian atau puncak atau suhu dingin dengan TDS rendah. Ada yang bilang ikan koi itu suka di tempat yang panas. Itu gimana kalau menurut sampean nih? Kalau di sini kan tempat dingin ini. Iya. Jadi saya tidak bilang bahwa itu salah ya, Iya. panas atau dingin. Iya benar. Sebenarnya yang benar itu di middle. Makanya kan kalau di daerah panas dia akan men-setting dengan chiller 24 sampai 26. Ya diturunin. Nah, di sini air ini kalau ini sekarang berarti musim panas ya. Ya. Ini air sekarang di 23. 23. Ideal sekali. Ini. Iya. Ini ideal sekali. Ini air tanpa chiller. Tanpa chiller. Tanpa chiller ya. Nah, kalau dari sumber mungkin 20-an ya. 20-21, tapi malam memang agak turun karena memang suhu makin turun ya. Iya, dingin banget ya. Ini kalau kita cuci tangan di keran aja udah terasa banget. Berasa. Dingin banget. Kayak di tempatnya Sumoko itu waktu cuci di keran, aduh. Aku paling seminggu nggak mandi kalau di sana. Sini juga sama kan ya? Sama. Tinggi mana sini sama? Beda 25 meter. Di Tinggi sini mana? 900, di tempat saya 875. Tinggi sini? Tinggi sini. Lebih dingin sini? Kalau dingin mungkin sama pada saat angin ya. Kalau lagi gini mungkin panas di sini karena dia datar ya. Kalau saya lembah ya. Jadi keep dinginnya lebih ini. Tapi kalau malam di sini lebih dingin karena lebih terbuka kan. Oh, iya, kalau saya lebih dilindungi oleh pohon. Ya, itu di Joglangan tempatnya. Di Joglangan. Sumoko itu di Joglangan. Dikelilingi tebing. Ya, jadi aman. Nah, kalau untuk kolam yang bagus, ini ya saya lihat untuk kolam yang panjang ini memang dibuat panjang gini kolamnya. Iya. Kan ada yang bikin kotak, ada yang bulat, ada yang panjang. Nah, kolam panjang ini fungsinya untuk apa ini? Growing. Mau bikin ikan makin panjang, makin growing. Walaupun ada ikan dia bisa growing juga cepat, badannya naik cepat. Tapi jarang seperti itu. Itu harganya pasti wow. Nggak mungkin. Ya ada tapi mahal sekali. Nah ini lebih condong ke arah ikan-ikan yang mau dibuat growing makin panjang. Nah baru nanti di finishing di kolam yang lebih kotak. Oke, jadi ini untuk memanjangkan ikan ya? Iya. Nah, kalau untuk sirkulasi airnya gimana nih? Jadi sirkulasinya namanya one flow ya. One flow itu satu arah. Satu arah, Nah, jadi dari pompa sini? itu di sana. Ya. Ini filter pertama nih, ini filter pertama. Oke. Ini filter pertama. Disedot. Filter pertama? Ya, disedot sama. Filter pertama bukannya sana? Filter pertama ini. Ini Filter pertama. filter pertama? Sorry. Terakhir kan? Filter terakhir. Kan buang ini. Ya, sorry. Oke. Ini filter terakhir. Ya? Disedot sama 4 mesin. Oh, sini ada 4 pompa. Ada 4 pompa, 2 di atas, 2 di bawah. Oke. Fungsinya ini untuk arus atas, di bawah arus bawah untuk mendorong kotoran. Oh, supaya terus lari ke sana. Lari ke sana. Jadi bottom drainnya nggak ada di tengah ini. Di ujung, paling ujung. Oh, sini kosong, nggak ada apa-apa? Kosong, nggak ada bottom drain sama sekali. Terus sisi samping juga nggak ada yang dorong ini? Nggak ada. Jadi dorongnya cuma ada 2 pompa di sana. Oke. Nah, di sini ada 4 bottom drain. Oke, 4 BD ya? 4 BD, masuk ke sini lagi muter. 4 BD ukuran berapa pipa? 4 in. 4 in. 4 BD 4 in. 4 in. Untuk kolam ukuran 3x10 ya? 3x10. Nah. Kolamnya 2x10, filternya 1x10. Jadi 50% ini. Oke. 50%? 50%. Wih, 50%. Nah. Kalau lantai gimana?
Lantai Sama itu kayak kolam biasa atau beda? enggak, dia menurun Hah? di ujung sana Hah? yang didorong mesin itu 120, Oke. di sini 150. Turun 30 cm. Turun 30 Jauh ya? cm. Jauh. Jadi Turunnya supaya 30 cepat cm. ya kotoran Oke, masuk. oke. Terus media filter apa aja nih? Media filternya ini dari ujung itu ada brush Hah? plus di sini dulu, di sini. Ya, yang pertama. Di sini brush. Oh, ini filter ini juga. Ya ini berarti 50% lebih, sorry ya. Ini 50% lebih. Sorry, saya agak lupa-lupa karena ini kolam hopeng saya. Nah ini 50% lebih, ini kurang lebih 5% lah, jadi 55% ya. Wah, tidak. Pantesan jernih banget nih. Iya. Jadi ini brush Bisa dibuka nggak sih? ya, bisa. Saya Wah, susah. saya rasa masih brush tapi mungkin udah dirubah juga ke jet matte. susah bukan? Ini ada. Nah, Ini brush. kosong kok. Yang ini pertama pasti kosong. Oh. Kosong ini yang ini pasti ada. Yang filter pertama pasti kosong. Ini buangan. Nah, buangan. Oh, ke sini berarti ya? Oh, berarti dia ke sini. Langsung ke sini? Iya, ini. Ini buangan ya. Berarti ini. Ini beras Nah, nih? brush kan. Brush dikombinasi sama jet matte. Oke. Ya, benar ya. Brush jet matte, brush jet. Ini semua berarti brush jet matte. Beras jet matte. Jadi Seling-seling gitu? ya, kayak tadi. Ya. Ini Posisi. beras jet matte gitu ya? Ya, Sampai sana? sampai sana. Tanpa media lain? Tanpa media lain, kadang biasanya saya ngasih apa namanya Oyster? oyster. Ini Koaseng juga biasanya ngasih oyster. Oyster. Oke. Kalau di PK aman? Di PK aman. Oyster sekali. aman? Aman. Oke, Bukan oke. seperti batu ziolit ya. Kalau zeolit gimana? Nah, selesai. Racunnya Tahu dong keluar semua. teorinya. Iya, iya, iya. Nah, nggak usah deh. Tapi ini bagus juga biar tahu lah pemirsa. Kenapa zeolit itu nggak bagus? Oh, Dia menyerap amonia. betul. Pada saat di bom PK dia lepas Iya, amonia. amonianya keluar. Selesai lah. Jadi amonia yang sudah terkumpul itu semua masuk ke zeolit. Iya. Pada saat kita kasih PK atau kena garam ya, Iya. itu lepas semua. Iya. Akhirnya racunnya masuk ke Nah, tulang. makanya ini di sini di PAM ini sebenarnya semua filter biologis, nggak ada filter kimia, Ya. Berarti zeolit nggak dipakai ya? nggak dipakai. Kalau zeolit fungsinya untuk apa? Selain ngikat amonia, Ya itu aja, itu aja sama racun. sama racun. Racun dia serap juga. Oke. Serap tapi ya itu cuma nampung doang. Iya, cuma ngikat gini ya. Ikat doang. Takutnya lepas. Ini Ada bahaya. masanya dia lepas ya. Lepas. Oke. Oke, ini ada lagi nggak ya? Kira-kira yang teman-teman nanti? Ini kayak saya rasa ya harus kalau mau di ini nih ya. Jadi Aerator. ada 2 aerator ya. Oh iya, ini Ini ada aerator. fungsinya. Apa ini? Jadi yang ini untuk mendorong kotoran. Karena kan bottom drain nggak mungkin kita pepetin dong di tembok. Ya, Nah. ada stand ya. Iya, dorong yang masih ada stannya. Di sana juga. Ini berarti nempel bawah? Enggak, Enggak, gantung. gantung, Sana juga gantung. gantung, Oke. gantung. Jadi kalau ini untuk dorong supaya Ya, kotoran bisa masuk masuk ke drain. bottom drain. Di sana istilahnya Sana. masih ada sela karena ini tadi nih, kalau mau dilihat nih kan ada sela nih. Antara pipa mesin ini ada sela nih. Nah, ini ada sela nih. Ini untuk Ya ini untuk dasar. dorong, ya dorong ke sana. Gantung juga ini. Gantung. Berarti supaya oksigennya Iya. Pecah gitu? Iya, pecah ke sana jadi bantu dorong. Kan si mesin itu walaupun di sini, posisi yang ini kadang-kadang kan belum terdorong. ya gini dia. Ah, iya Dia benar. gini. Kalau apa? Kalau sistemnya air yang kena aerator itu Iya. bukan naik gini, tapi Iya. dia muter. Nah, pinter nih. Ya, berkat Pak Freddy nih, saya belajar juga di sana. Suhu ini. Oke ya, mungkin gitu aja ya Iya. untuk penjelasannya. Kenapa di bom PK ini yang sebelah ini di bom PK dan kita lihat ikannya sama, isinya juga sama seperti yang di sini. Jadi ini bom PK hanya untuk restart. Restart itu apa ya? Kalau kita di rumah Bersih-bersih lah. bersih-bersih supaya seger lagi. Biar lagi. Jadi kalau ikannya sakit lebih baik ya di karantina ya, Iya, diangkat. Dan itu gunanya bom PK adalah mencegah sebelum lebih Terjadi penyakit. terjadi penyakit. Berarti Prevent. Ya pencegahan ya, Ya pencegahan lebih baik pencegahan. daripada udah sakit. Ini nggak apa-apa ya. Untuk kolam-kolam yang masih aman kita masukin PK nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nah ini penjelasan yang lebih detail ini. Nanti kalau ada yang bingung tanya di kolom komentar aja. Insya Allah saya jawab kalau sempat.
Pasti saya baca, yang penting-penting saya jawab dulu, yang si hello pasti saya baca lah semuanya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap alon-alon kok klakson dan salam koi untuk persahabatan. Dan aku menyukai